Nah, Habib Qasim kan dulu di Malaysia pegawai di KFC, Ya. pegawai di percetakan, kamu jual ayam bae. Dulu memang cita-cita pengen jual ayam Jual Bali. ayam kan ya. Belum tejengok wong Arab itu jual pecel lele. Belum ada juga aku tejengok wong Arab itu berjualan bangunan. Toko bangunan misalnya jadi punya siapa itu toko bangunan. Yang itu nah sahab aja. Tidak kate. Kambing itu kita susun ke depan. Ya, Kita aja kodat dia. Kak, tiga kambing melok ngarak ya. Asal masuk gedung tuh Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita sambut kedatangan kedua mempelai dan kedua orang tua, kita sambut sahabat-sahabat kedua mempelai. Masuk kambing. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, apa YouTuber nyebutnya? Pemirsa Mas ya? Hah? Saya di TV nih. Wah, para pemirsa Pal TV di mana berada, ya tidak apa-apa lah, salah-salah dikit ya. Aman tidak katik salahnya Nabi ya. Hari ini kita bertemu di program, salah satu program dari Pal TV itu Siro. Siro itu artinya perjalanan. Nah, perjalanannya ada perjalanan baik dan perjalanan tidak baik itu kan. Dan akan tampil atau juga akan kita sedikit ngobrol-ngobrol dengan para ulama-ulama ternama di Sumatera Selatan dan khususnya Kota Palembang. Jadi bakal berganti-ganti yang akan kita tanya-tanya. Nah, hari ini kita akan berdiskusi-diskusi atau juga bakal ngobrol-ngobrol dengan Habib Qasim. Ini Habib yang sudah tidak asing lagi bagi wong yang gak pergi ke majelis. Ya, dia tidak pernah pergi ke majelis. Tidak tahu Habib Qasim itu kan ya. Yai Najib orang yang sudah tidak asing lagi bagi wong yang punya TV. Iya. Kamu tidak kata TV tidak tahu siapa Yai Najib itu kan. Nah, inilah Habib Qasim, seorang ulama yang sudah tidak asing lagi bagi wong yang galak pergi majelis. Gawinya botol beda ketemu kan Habib Qasim di mana perjalanan ketemu itu kan. Sisip cekeknya. Sehat Habib Qasim? Alhamdulillah. Iya, tidak usah aku tanya puas atau tidak Tidak usah. Kalau aku nanya Habib Qasim puas atau tidak sama baik, aku tuh pecah nanya ngomong gila. Iya. Nah, Habib Qasim, kita sudah berapa lama kenal dengan Habib Qasim ya? Sudah. Lebih dari 10 tahun ya sebenarnya. Lebih. Aku dulu begawe di bank sebelumnya itu sudah kenal dengan Habib Qasim. Ya. Sekarang lah sudah hampir 5-6 tahun aku pindah di bank ini, masih bertemu Habib Qasim. Masih kenal juga. Masih kenal juga. Iya. Dan dari awal bertemu sampai hari ini, aku nelpon Habib Qasim ngangkat. Habib Qasim nelpon aku juga ngangkat. Habib Qasim nyingok aku mau ke Habib Qasim. Aku nyingok Habib Qasim. Habib Qasim nyingok ke aku. Berarti tidak pernah ada kelas di antara kita. Selalu wangi hubungan tadi itu kan. Alhamdulillah. Sama-sama jual minyak wangi. Nah, ngomong-ngomong berjualan Habib Qasim. Berjualan nih. Jadi Habib Qasim ada yang ngomong Habib Qasim salah satu ulama. Ada yang persepsi Habib Qasim salah satu pedagang. Saya itu kan? Ya. Oh, itu toko Habib Qasim. Saya itu kan ceramah di situ. Oh, itu Majelis Habib Qasim. Iya. Saya itu kan sama toko Ustaz Ali dah kata. Iya. Itu kan ya. Misalnya lewat situ toko Habib Mahdi tutup. Betul. Tempat nasi itu kan tutup. Saya itu kan. Nunggu orderan saya itu kan. Nah, tapi di mana? Tunggu depan toko Habib Qasim itulah. Nah, kau nak beli apa? Aku nak beli iro. Beli betul Habib Qasim. Nah, kira-kira dululah berdagang apa dululah jadi Habib ini? Jadi dalam perjalanan kita tidak ada pernah bercita-cita untuk jadi ustaz. Iya. Nah, jadi setelah tamat kuliah, Ana sempat begawi di KFC. Oh. Sempat begawi di KFC. Ya dulu, izin. Habib Qasim dulu kuliah di Palembang atau di? Di Palembang. Oh, di IAIN. Di IAIN Raden Patah. Pernah Habib Qasim sekolah keluar? Tidak pernah. Oh, di sinilah ya. Iya. Terus. Nah, jadi setelah tamat kuliah pernah juga kerja di percetakan. Iya, KFC.
dipercetakan. Heeh. Setelah dipercetakan selama lebih kurang 2 tahun, ada pengumuman penerimaan KFC Iya. di negeri jiran Malaysia. Oh, Malaysia sano. Nah, syarat pendaftaran S1. Ah. Masuk gitu dak. Iya. Nah, laju melo. Hmm. Dari 600 yang tes luluslah 17. Hmm. Kebenaran masuk di 17 itu. Iya, nomor 17 nanti apa Nomor 17. 17. Nah, apa penting masuk Yang penting masuk. Nah, terus Selama 2 tahun begawi di Malaysia sebagai manajer KFC. oh. Subhanallah, setelah dari situ sudah dapat modal, balik. Iya, balik. Balik berdagang. Heeh. Sambil berdagang gitu. Sambil berdakwah. Jadi dakwah itu harus di mana be? Hmm. Kita di pasar, berdakwah di pasar, Iya. kita di tempat kantor, berdakwah di kantor kan. Akhirnya subhanallah min fadli rabbi sedikit-sedikit mulai ngisi musola. Ngisi musola. Iya, iya. Dan akhirnya anak teringat ibu anak dulu punya satu kegiatan ngajar ngaji. Waktu itu belum ada TKTV Al-Quran, belum ada. Jadi subhanallah ibu anak itu ngajar muridnya banyak. Akhirnya sebagai bakti dengan wong tua anak kepengen bikin majelis zikir dan syair munajah. Kenapa pakai syair munajah? Karena abana itu demennya syair. Ya. Syair-syair. Kan ini syair ini seolah-olah seperti hiburan tapi justru mendatangkan rahmatnya Allah. Jadi kalau kita misalnya macu ya Rabbi bil Mustafa, itu kan kita bertawassul kepada Allah dengan keberkahan Sayyidina Muhammad. Jadi dengan syair-syair tersebut ana bina majelis zikir ana, dan alhamdulillah dari majelis zikir itu yang sekarang usianya sudah hampir 8 tahun. Iya. Sehingga ana dikenal oleh sebagian masyarakat. Nah, Habib Qasim kan dulu di Malaysia begawe di KFC, begawe di percetakan. Kamu jual ayam baik? Dulu memang cita-cita pengen jual ayam balik. Iya. Karena apa? Karena kebetulan mertua jualan ayam di pasar Cindi. Oh. Jualan ayam. Akhirnya anak mikir-mikir, cak lemak juga jualan ayam nih. Iya. Kata mertuanya sudahlah gasih jualan ayam nih. Enak. Cari gawe lain baik. Ya maklum lah kita bawa balik. Iya. Duit ada sedikit. Cuma bingung nak diapakan. Subhanallah. Allah yang nentukan jalan, yang penting kita galak berusaha. Galak berusaha. Bapak bertoko awalnya bertoko di mana, Bu Qasim? Awalnya toko di pasar 16. 16 Terus main nyari pindah ke veteran Nyari agak tenang dikit. Pasar kan rame kan? Rame itu. Macam-macam enggak ya di pasar gitu tak? Macam-macam. Belum terjengok wong Arab itu jual pecel lele. Belum ada juga aku terjengok. Nah, kalau ilmu maksudnya ya kalau ilmu berdagang itu mungkin tidak kata sekolahnya tidak katakan kita berkuliah di Universitas A, jurusan apa? Jurusan berdagang. Jadi kan mungkin kita bisa dapat ilmu itu dari perjalanan hidup inilah, itu kan. Nah, kalau ilmu agama yang Habib Qasim dapat itu dapat dari kuliah atau dapat juga di jalan-jalan inilah? Kalau cerita masalah ini sama dengan Yai Najib juga kan. Iya. Pacak ngehibur wong nih. Bertemu di jalan. Bertemu di jalan. Tapi nak ada bakat juga. Iya. Aman itu tak galak senyum sago juga. Sago juga itu. Nah, jadi subhanallah, anak kebetulan pendidikan dari ibtidaiyah, dari sanawiyahnya di Adabiyah. Iya. Sampai di SMA, anak SMA Kenten. SMA 14 sekarang nih. Iya. Selama SMA itu anak ngikut privat bahasa Arab. Dengan almarhum Ustaz Soleh Joban. Subhanallah memang luar biasa, dapat hasilnya tuh cukup bagus. Dan anak kuliah di tarbiyah jurusan bahasa Arab. Oke, berarti aman ngomong bahasa Arab ini rotok kering lah kali ya. Kering tuh dah, cuma ngerti dikit-dikit lah. Jadi daripada aku tak ngerti nih ya. Nah, lanjut. Terus. Nah, subhanallah, jadi kebetulan kita dalam perdagangan ada
peluang-peluang kita untuk sedikit berdakwah, karena dakwah ini kan memang satu perintah. Iya. Jadi siapapun kita diperintahkan untuk berdakwah, amar ma'ruf nahi munkar kan. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Itu memang permintaan Allah Subhanahu wa taala, hendaklah ada di antara kalian wal takum minkum yad'un. Nah, mengajak. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ngajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Subhanallah, biidznillah, karena kita memang mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Di dalam perjalanan ini Allah berikan kemudahan kan, sampailah kita pacak ngobrol dengan presenter terkenal Palembang, Kiai Najib kan. Subhanallah, artinya ini satu hikmah, satu hikmah yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insyaallah tentunya harapan kita ke depan lebih baik. Dan yang paling penting hidup ini diridhoi Tuhan, ya enggak? Iya. Aman Tuhan tak ridho. Nah sudah kali ini. Nah sama sih kalau lagi webcastnya. Mohon maaf kalau tersinggung ya. Jangan tersinggung. Ngapo wong Arab itu jualannya kain, jualannya minyak wangi, jualannya baju gamis, jualannya yang cek-cek itulah. Aku lah sudah mungkin agak terkeliling di Palembang ini, belum terjengok wong Arab itu jual pecel lele. Belum ada juga aku terjengok wong Arab itu berjualan bangunan, toko bangunan misalnya jadi punya siapa itu toko bangunan, yang itu nah sahab aja tidak kati. Pokoknya wong Arab itu jualannya kain, kayak itu kan. Paling ada nyimpang dikit jual kambing sama si aku. Apalah turun temurun itu tuh vaksin. Jadi termasuk ini juga dari kultur apa yang diwariskan oleh wong tuanya, ya ini perdagangan yang sederhana, tapi di sisi lain ada nilai dakwah gitu kan. Oh iya. Kan kalau jual kain, jual gamis, jual kopiah kan, digunakan biasanya untuk sembahyang, kan? Untuk pergi di hari-hari besar Islam. Benar. Nah, kan do pergi ke diskotik pakai gamis. Iya, tak kati Kalaupun ada nyasar itu. Kalau ada juga mungkin waktu gilo kali. Ya mungkin karena kultur dari sana dulu dan juga ada bawa-bawaannya ibadah itu kan ya. Iya. Jadi sambil berjualan sambil beribadah. Ngomong-ngomong, konon kabarnya ada anak Habib Qasim nih yang sekolah di luar. Iya. Berapa kok anak Habib Qasim sekolah di luar? Anak-anak ini cuma dua-duanya lagi kuliah di Universitas Al-Wasatiyah, Usaisah di Hadramaut. Jadi makanya tadi ngobrol-ngobrol juga tentang pendidikan tentang pendidikan anak kita. Kalau kita ngomong tentang kita kan ya main-mainilah kita. Iya, dibahas lagi. Iya, dasar dibahas. Dengan hukum mati wah ini. Jadi kita ngomong masalah pendidikan ini kan kesian juga nengok pendidikan masa depan anak-anak kita kan yang sekarang ini tidak terlalu jelas. Apa offline, apa online, di mana belajar akhlaknya, di mana belajar sopan santunnya, di mana belajar silaturahminya, nengok sekarang ini sedih kita. Nah, jadi wong tua mesti lebih jeli lagi, mana pendidikan anaknya itu dioptimalkan oleh wong tuanya, jangan sampai budak ini malah dijejeli dengan HP misalnya kan. Biar kau tak nganggung gawian, tak di HP. HP ngomong. Jadi ini sesuatu yang keliru sebetulnya, sehingga generasi setelah kita ini nak dikemanakan gitu. Pendidikan kita tahu yang namanya online kan sebatas apa sih? Guru itu kan mentarbiah itu dengan tingkah laku, dengan akhlak, kemudian hubungan dia dengan kawan-kawannya itu pun merupakan sesuatu yang luar biasa. Nah, jadi insya Allah mudah-mudahan anak dewe sebagai ustadz ibaratnya berusaha semaksimal mungkin untuk mengarahkan wong-wong tua, jangan sampai anaknya ini justru korban dari kondisi sekarang. Nah, korban dari kondisi sekarang dan mesti pinter untuk milih di mana sih anak kita ini disekolahkan. Nah, sekolahkanlah saat ini di pesantren-pesantren. Insya Allah mudah-mudahan
setidak-tidaknya wong tuanya tidak ada lagi berhadapan sama Allah kakek. Iya, tapi Sudah kutitipkan Tuhan di pesantren. asal masuk gedung tuh Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita sambut kedatangan kedua mempelai dan kedua orang tua, kita sambut sahabat-sahabat kedua mempelai. Masuk kambing. Balik-balik ke wongnya tuh lah, biasanya sama cak kita berdagang. Kalau memang sama cak berdagang, kami berdagang hewan kurban, kata wong musim covid ini tidak kate wong nak berkurban sedikit banyak masjid-masjid yang tutup. Itu kami tahun ini tidak kate kurban, kami tahun ini tapi alhamdulillah omset ini masih tetap stabil dan bahkan naik itu karena tergantung wong-wongnya itulah. Ada wong yang memang tidak dia nak kurban, tapi ada sebagian besar tuh masih nak berkurban. Pokoknya Najib lagi mau bersih baik. Tergantung yang jual juga. Iya. Kalau yang jual kambing tuh Nyai Najib, ya dah. Ini terpaksa udah dibeli kan? Masa beli. Sudah beli MC pula sekalian. Iya, cuman ya itulah tak boleh nganyang. Tidak boleh nganyang. Mesti tahu dulu. Iya, itu. Siapa yang nak ngehubungi Nyai Najib, insya Allah ngehubungi anak berapa lah. Siap. Kalau aku berdagang, aku kal dulu wong itu. Iya. Kalau dia turun pakai mobil Pajero, kunjuk ke yang bagus. Ya. Itu kan. Nah, kita yang ini regonya sekian, yang ini rego sekian, yang ini rego sekian. Nah, aman uji dia ayah kami nak beli yang rego kelas 3 ini. Cukup kalau malu dengan mobil itu cukup. Iya. Itu kan. Tapi kalau misalnya datang bermotor Mio, kering bermotor Mio. Tanya nak beli yang mana kau? Ini. Yang ini be, sudah masuk akal. Karena kau datang bermotor, kau belilah yang kelas 3 ini. Tapi apa kau datang berpajero, nak beli yang ini? Kalau banyak tanya wajah kaget. Makanya aku kalau berdagang bekasnya, ya ada kambing enggak? Aku tanya, kau itu nak berkorban itu sesuai syariat apa mau mana? Kalau sesuai syariat kan konon ujinya berkorbanlah dengan hewan yang paling bagus. Masalah rego nomor 2. Ini dia juga kambing 4 juta. Nah, tapi kalau kau ngomong ayai pastinya yang sedang-sedang jadilah asal memenuhi syarat. Asal memenuhi syarat. Nah, ini ada kambing 2 juta. 2 juta sampai 2 juta setengah. Nah, menuju kau ayai penting korban, pastinya kambing penting cukup. Ya sudah, mencak itu yang penting kurban. Ini aja ke kambing 1.750.000 kurapan. Masih baca juga di kurban, kita ada kencet kambing ini. Cuma kurap. Kurap aja gue dah, pikir kau, ku tinggal guys nah, dah pikir lah ya kena kau makan dulu, pikir kau. Mana sudah pikir sudah, nah yang ini biaya ya sudah selesai. Lemak ya. Memang tergantung uangnya berdagang nih. Iya. Misalnya sekarang uang rumana berjualan nasi biryani itu ya. Biryani basmati itu kan. Nah, subhanallah masyarakatnya tidak ada mudah ngapu, karena banyak orang majlis. Sekali nge-share di majlis banyak yang pesan. Iya. Nah, bekas apa Bino Najib? Yai Najib berputu dengan kambing kan? Iya. Gitu. Kami mau pesan kambing. Iya. Nasi itu berapa biasanya pesannya? Harganya sih kok senampan itu? Senampan itu kalau kambing 300.000. 300.000 untuk makan wong 4 Untuk makan wong 4. Wong 5 pacak. Wong 6 pacak dikit-dikit. Iya, wong 7 lagi pacak itu deh. Cuma berbaginya campur nasi putih. Majlis di mana ya sebenarnya? Kalau yang tetapnya di Masjid Darus Said itu setiap hari Ahad. Di Masjid Adha setiap hari Sabtu pagi. Di Masjid Cinghu di Sabtu pagi di awal bulan. Di Rumah Haji Halim di Ahad pagi awal bulan. Dan banyak lagi di masjid-masjid lain yang bulanan. Ya, sebulan sekali. Itu yang mingguan yang Anda sebutkan ya. Iya. Jadi kalau misalnya minta Ayub Qasim memimpin zikir, mungkin harus berdiskusi minta jadwalnya 2-3 bulan sebelumnya kan. Selain Jumat Sabtu Minggu, insya Allah masih lempeng waktu-waktunya. Tapi kalau Jumat Sabtu Minggu memang sudah full mungkin tidak bisa. Iyalah kalau Cik itu Ayub Qasim aku nak minta juga jadwal, minta zikir ke Cik Maria. Jadi
Dengan niat apa dulu? Ay, bahasa Inggris aja. Iya, Iya, banyak yang nunggu. Pengen ngagak Yai Najib nih. Iya, banyaknya nak ngagak aku ini. Baik pemirsa di mana Bapak berada, hari ini kita sudah berdiskusi dengan Habib Qasim, salah satu ulama yang hidup di dua alam, ya, alam ulama dan alam berdagang. Itu sama lah Habib Qasim, itu juga hidup di dua alam. Malah aku ini di tiga alam, itu kan alam pegawai, alam berdagang, dan alam Arwah. ini alam komedi. Alam komedi. Alam arwah nih ya kaget lah ya kasih kue. Sampai jumpa di lain kesempatan dan tetap saksikan acara Siroh ini selama bulan Ramadan, tentunya di Pak TV memang punya kita. Terima kasih Habib Qasim. Sama-sama. Selama kita berdiskusi, kalau ada kata-kata yang salah tak pahamnya aku Nah, Insya Allah. iya. Yang penting kakek waktu Yai Najib diarak itu kambing itu kita susun ke depan. Iya. Kita aja wadat dia. Kak, tiga kambing melok ngagak ya. Asal masuk gedung tuh Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita sambut kedatangan kedua mempelai dan kedua orang tua, kita sambut sahabat-sahabat kedua mempelai. Masuk kambing. Masuk kambing, sapi, jadi masuk kalau. Inilah sahabat yang mendampingi Yai Najib. Iya. Selama lajang. Karena sebenarnya aman berkawan dengan orang itu tidak banyak tingkah. Tidak banyak. Nurut kato. Saya itu kan. Malokak boleh duit jual ke? Iya. Coba aman kita berkawan dengan manusia. Lah tiap hari dijuk makan. Masih dikatoinya. Ay, kau benar. Ya. Oh ini kau kan tiap hari makan dengan dia. Iya, cuman dia tuh kapan makan kita jadi ini yang banyak masih salah. Makanya kalau malah kau dan kambing. Gratis. Jadi jangan diubah Yai Najib kambing, jangan. Jangan. Yai Najib presenter betul. Iya. Baik, terima kasih pemirsa Palembang TV di mana berada. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.